Jump. Oh, terus apakah Quran itu duluan ada sebelum Yesus disalib? Gimana Pak? Apakah Quran itu ada sebelum Yesus disalib? Ya lebih dulu narasi Yesus. Tapi masalah disalib kan belum tentu juga. Itu Yesus disalib kan disclaimer dari PB. Emang ada perjanjian lama nulis Yesus disalib kan nggak ada juga. Iya, itu nubuat. Di perjanjian lama itu nubuat. Mana ada nubuatnya? Coba nubuatnya di mana? Ada nubuatnya. Di mana Pak? Terus saya Yesaya 53. cari ayatnya. Ya, di Yesaya. Tahu saya di Yesaya, bentar. Emang Yesaya kenal Yesus? Ya, dia kenal Tuhan. Ya berarti yang disalib Tuhan apa manusia? Ya, tunggu nanti dulu saya. Lah, iya katanya tahu Bapak. nubuatnya. Iya katanya Bapak berangkat dari Kasih. pemahaman PB kalau Yesus disalib berarti yang disalib Tuhan. Enggak, saya kasih tahu nubuatnya dulu. Iya Pak, walaupun nggak dikasih nubuatannya di PB kan tertulis Pak, nggak perlu dikasih nubuatan. Kan di PB tertulis Di PB tuh. PB kan tertulis ada Yesus disalib ya, di zaman tapi Pontius sebelum adanya Pilatus. PB, Yalah nggak usah lah ke nubuatan itu nanti debat kusir di sono. Artinya ada. di PB kan tertulis kan gitu Yesus disalib. Nah kalau Yesus disalib berarti Tuhan disalib. Enggak, saya Tuh, Yesus disalib Pak, imani. Bapak sebagai umat Kristen, yes, Iya, Jesus Yesus Christ disalib menurut perspektif perjanjian baru. Jangan nggak kok imani. Yesus Yesus disalib karena dosa Bukan umat perspektif. manusia. Bukan perspektif, tapi itu kenyataannya memang disalib. Iya imani itu Pak, imani. Kok sebagai umat Kristen imani. Nah pertanyaannya yang disalib itu Tuhan. Tuhan bukan yang disalib. Jadi Pak, gini Pak, karena ada nubuat jadi itu. konten. Lah iya Pak, gue percaya dalam PB Yesus disalib, percaya gue. Ini kan kita lagi dialog nih, gue percaya kan gitu. Malah saya menyuruh Bapak untuk mengimani Tuhan. Nah iya berarti yang disalib Tuhan bukan? Tuhan. Nah berarti Tuhan Dalam disalib. Disalib itu bukan dia seorang yang terkutuk atau dalam artian dia seorang saya nggak bahas yang tidak. terkutuk, saya nggak bahas terkutuk, saya nggak bahas dosa. Artinya di situ orang beda. Enggak, saya kan itu kan masalahnya kan Tuhan disalib, Yesus disalib. Nah, kalau yang lahir itu Tuhan, berarti yang disalib juga tuh Tuhan. Nah, gitu, Pak. Saya mengimani kok, Pak. Tapi bukannya mana. Itu sebagai hal yang cuman ya, kok Tuhan disalib gitu ya? Loh, emang kayak begitu? Mau dibilang gimana, Pak? Bukan manusia itu yang berkuasa atas salibnya dia. Tapi kok dibolak-balik sih, Pak? Bapak mengimani enggak ada Tuhan lahir? Mengimani enggak? Lahir ke dunia. Iya. Mengimani enggak ada Tuhan yang lahir ke dunia? Sebagai manusia. Lahir sebagai manusia. Iya. Nah, berarti ada prosesi bagaimana Tuhan lahir kan gitu. Kalau ada Tuhan lahir, ada Tuhan pernah mati enggak dalam PB? Yang mati disalib itu loh. Disalib itu loh. Iya. Berarti ada Tuhan pernah lahir, ada Tuhan pernah mati dalam konteks disalib. Berarti Tuhannya umat Kristen pernah mati kan?
Mati dalam artian ini 1 Korintus 11 ayat 26. Iya tahu 1 Korintus. Imani Pak, untuk memberitakan kematian Tuhan. Saya imani. Ya harus itu. Iya. Ada lagunya kayak begini nih. Ku mau sepertimu Yesus. Nah, kayak gitu tuh lagunya. Iya, tapi ada kelanjutnya. Iya, dia bangkit. Dia Allah, dia bangkitlah, dia Allah, dia. Iya itu. Terus? Ya dia kan ingin menunjukkan bahwa kuasanya itu dia dapat melakukan segala hal. Dapat kuasa dari mana dia? Dapat kuasa. Ya kita harus tahu dulu awal mulanya dia itu sebagai itu gimana. Iya, Yesus kan dapat kuasa. Dia gimana sih Pak? Dia sudah dari firman-Nya itu. Firman Matius 28 ayat 18. Yesus ini ketika Yesus udah bangkit Pak ceritanya. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi." Berarti ada yang memberi Yesus kuasa kan? Iya, sebelumnya itu kan udah ada, dia bawa firman. Allah itu firman. Ya, firman itu Yesus kan gitu. Firman itu telah menjadi manusia. Ya, berarti firman itu kan Yesus. Sebelum Yohanes pasal 1 ayat 1. Dia menjadi manusia. Ya, Yohanes gue percaya Pak. Gue percaya Yesus Allah, gue tuh percaya. Iya, gue percaya Pak. Yesus adalah firman Allah. Kan gitu. Allah itu adalah firman itu udah dari awal. Iya benar itu benar. Yohanes 1:1 tuh. Pas saat Yesus datang, firman itu sudah menjadi manusia. Kan Yesus itu Allah. Prosesnya ini kita harus tahu dari awal. Gue tahu Pak. Gue tahu artinya di situ kan Yesus Allah. Anda mengimani nggak Yesus Allah? Iya, karena kalau pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah, kan gitu. Berarti Yesus itu adalah Allah, kan gitu. Iya. Nah, Allah siapa di situ? Apakah Allah Bapa? Yesus itu. Allah Bapa bukan? Yesus itu atau narasi dari tulisan itu? 1 Korintus 8 ayat 6. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa kan? Bapa kan? Allah, nah, berarti Yesus adalah Allah Bapa. Sama halnya ketika Filipus nanya, Yohanes 14 ayat 9, "Telah sekian lama engkau bersama-sama aku Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa melihat aku, dia melihat siapa? Bapa kan?" Bapa. Yesus Bapa bukan? Jadi Yesus Bapa. Loh kok jadi begini? Bapa. Dahulu, zaman dahulu ya. Kan orang-orang dulu, nabi-nabi dulu itu tidak gini gua ajarin gini. Allah itu nggak terlihat di zaman perjanjian lama, di zaman perjanjian lama Tuhan Allah Israel tidak terlihat, kan gitu. Jadi di perjanjian lama Tuhan Allah Israel menyatakan dirinya dengan nama siapa? Bukan Allah Israel aja, Allah seluruh seluruh dunia. Di zaman perjanjian lama Tuhan Allah semesta alam mengenalkan dirinya dengan nama Yahweh. Ya taruhlah Yahweh. Maka di dalam perjanjian baru Yahweh itu memperkenalkan dirinya dengan nama Yesus kan? Iya. Berarti Yesus adalah imanilah Yesus Yahweh. Iya. Gimana sih Pak? Nah, Bapa itu sendiri. Iya. Nah, Anda bidat berarti. Melihat Yesus sudah melihat Bapa. Iya, berarti Anda bidat dong. Kenapa saya bidat?
Nah, Yesus kan bukan Bapa dalam Trinitas. Trinitas. Ya, Anda tahu nggak Trinitas? Dalam arti cerita itu dalam arti bukan cerita ya, dalam arti perjalanan Tuhan. Bapak Trinitas apa non Trinitas? Saya Tritunggal. Nah, ya bagaimana Anda bisa mengatakan Tritunggal kalau Anda mengimani Yesus adalah Bapa? Astagfirullahaladzim. Gua naikkanlah koyadin ini ya. Jadi gini. Iya, 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 iya. Puyenglah kepala gue. Tritunggal itu Iya, iya, iya. bahwa tidak bisa menghilangkan salah satu. Tidak bisa menghilangkan salah satu, bahwa ketiga ini adalah satu. Iya, Yesus Bapa bukan. Tadi kau bilang Yesus Bapa. Yesus Bapa, tapi Nah, bagaimana mungkin? Coba kau jelaskan dulu. Kau jelaskan dulu. Itu perisai Trinitas bilangnya kayak mana perisai Trinitas? Bapa bukan Putra. Nah, kalau Bapa bukan Putra, bagaimana kau bilang Yesus adalah Bapa, coba? Kan bidat kau. Itu mana di mana bilangnya Bapa bukan Putra? Lah perisai Trinitas, Pak. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Itu kan Tritunggal itu satu Allah dalam tiga pribadi. Iya, satu Allah dalam tiga pribadi. Nah, satu Allah dalam tiga pribadi itu jabarinnya kayak gimana? Bukankah di sana tertulis Bapa bukan Putra? Macam mana sih Bapak? Itu nggak ada Tritunggal itu. Duh, kok gimana sih Pak? Astagfirullahaladzim. Tritunggal itu adalah satu. Bapak nggak pernah lihat perisai Trinitas? Nggak ada, nggak bisa yang bilang, kita nggak bisa meninggalkan yang salah satunya gitu. Iya Pak, itu kan tidak terpisahkan. Tapi jadi kan dalam itu apa coba? Ingin menghilangkan salah satu untuk menjadikan satu. Kagak. Dalam Trinitas mengajarkan bahwa Yesus bukan Bapa, kan gitu. Namun substansi dari Yesus itu Allah. Bagaimana Anda bisa mengatakan Yesus adalah Bapa sementara Anda mengimani Tritunggal? Sementara di dalam pengajaran Tritunggal, Bapa itu bukan Yesus. Iya, enggak. Kita harus tahu dulu apa itu Tritunggal. Kan Tritunggal itu gitu. adalah yang mengakui. Siapa yang ngajarin Allah. Tritunggal? Yang ngajarin Tritunggal siapa? Coba Bang Umar nanya, yang ngajarin Tritunggal siapa? Namun hadir dalam tiga pribadi. Iya, yang ngajarin Tritunggal. Iya, yang bisa kita menghilangkan salah satu atau bukan salah satu. Yang ngajarin Tritunggal siapa? Yang ngajarin Tritunggal. Iya. Jadi siapa istilah itu ada pada zaman siapa? Zaman siapa? Zaman siapa? Istilah itu zaman. Iya. Zaman siapa? Zaman awam banget ini. Paulus kayaknya. Pak Yadin di kolam ya, Pak? Kok suaranya kayak di kolam, Pak? Lagi dibaptis atau? Ya tak mute dulu ya, sebentar. Mau dibaptis Pak Yadin ini. Pak, lanjut. Itu istilah Tritunggal pertama kali yang ngajarin siapa? Ada, bukan yang ngajarin ya, ada. Sebenarnya iya, siapa? Kan gini, Pak. Kan gini. Tritunggal itu iya. Iya, yang ngajarin siapa? Pertama kali yang mengajarkan konsep Tritunggal Trinitas itu siapa? Pada saat ada Yesus sudah ada. Ayatnya mana? Tritunggal itu, ajaran Tritunggal. Ayatnya tapi mana? Istilah itu pada zaman siapa? Angling Dharma. Itu zaman siapa? Tunggu. Pak, saya serius, saya bawa buku loh Pak. Ini Pak, bawa buku saya ini. Saya mengimani Yesus. Alah. Konsili apa? Konsili Latera. Di mana ada Konsili Latera? Aduh Pak. Konsili Latera. Konsili Latera. Iya. Konsili Latera, konsili apa? Konsili Latera. Tapi kalau ajaran itu sudah ada pada saat Yesus. Yesus sudah
dikatakan baptislah Bentar, bentar, Pak. mereka. Pak, konsili Latera apa Lateran? Latera. Biasanya Latera. Pak. Latera. Mm-mm. Tahun berapa itu, Pak? Lateran tahun berapa? Macam mana ini Bapak konsilinya? Konsili Lateran apa konsili Nicea? Kalau Nicea itu mempertegas iman. Istilah itu belum ada di situ. Ya, yang ngajarin siapa? Tritunggal itu. Yang Tritunggal itu sudah ada saat zaman Yesus. Iya, yang ngajarin siapa? Yang ngajarin tres personae una substantia discreti non separati siapa? Oh, kalau yang itu istilah yang lain-lain itu yang mengklasifikasinya itu saya kurang paham itu. Nah, iya, Karena Pak. itu hanya sebagai apa ya? Pemahaman orang-orang Dari mana Anda terdahulu bisa tahu dalam Tritunggal? menjelaskannya dalam Iya. Berarti kan ada yang ngajarin konsep-konsep Trinitas itu ada yang ngajarkan Bapak-bapak gereja kan? ya konsep-konsepnya itu. Iya, Tapi itu sudah Bapak-bapak ada gereja. ajaran itu sudah ada pada zaman Iya, Yesus. itu kan menurut Bapak gereja. Kan di zamannya Yesus belum ada yang mengajarkan konsep tres personae una substantia discreti non separati. Nah, yang mengajarin konsep itu pertama kali Bapak gereja siapa? Bapak gerejanya siapa ya? Tunggu biar saya lihat Tertu, dulu. Tertu, Karena saya lebih ke Tertulia. Alkitabiah. Nus. Tuh Pak Yadin aja tahu yang ngajarkan Tertulianus, Pak. Tertullianus, gereja awal Ya. yang bernama Tertullianus. Nah, Dia mendefinisikan Trinitas. ya berarti yang ngajarin pertama kali Dia mendefinisikan ajaran itu Iya. sudah ada pada saat Iya. Yesus. Yang mengajarkan siapa pertama kali? Kan Tertulian. Yesus. Duh, di mana coba Bapak sebutkan sama Bang Umar Makanya bahwa Yesus dibilangnya itu baptislah atas nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. terus kenapa 12 murid enggak membaptis dalam rumusan itu? Coba carikan Bang Umar ke-12 murid membaptis dalam rumusan Bapa, Putra dan Roh Kudus. Ada enggak? Enggak ada. 11 Malah murid. Iya, malah Petrus sama si Paulus membaptis hanya dalam satu nama Yesus, bukan dalam 3 nama loh. Bapa, Putra, Roh Kudus. Enggak, Yesus memerintahkan baptislah mereka di dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Tapi kenapa para murid membaptis hanya dengan satu nama? Gimana sih, Pak? Ya, bentar. Saya mengapakan di situ Petrus kayaknya tidak pernah membaptis lah. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Bentar, saya lihat dulu ayatnya. Bapak, tuh Pak, dibaca lah Pak kitabnya Pak. Iya, bentar. Makanya saya lagi nyari nih ayatnya. Ini masih awam banget Bang Umar. Bapak ini Bang. Tapi memang dari Ojo, zaman itu yang membaptis tuh Yohanes. Coba Bapak baca tuh. Bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Mana nih Pak? Iya, kisah para rasul 2. Dalam nama apa di situ? Dalam nama Yesus, bukan dalam Bapa, Putra, Roh Kudus. Kisah para rasul 2.
Engkau beritahu pada dalam kehidupan engkau akan Kok nggak nurut ya Petrus ya? Yesus nyuruh baptis dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus, malah dibaptis dalam nama Yesus. Ya Pak, gimana Pak? Ya, soalnya kan dia di situ menjelaskan lagi, Pak. Apa yang dijelasin? Ketika mereka mendengar hal itu, Ya, hati itu mereka berbicara sangat tentang pembaptisan atau tentang ajaran Trinitas. Oh, tentang terharu. Lalu pembaptisan. mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, apakah harus kami perbuat, saudara-saudara? Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu. Nah iya, dibaptis Maka dalam nama kamu apa? akan menerima karunia Roh Kudus. Iya, dibaptis dalam Sebab nama. bagi kamulah janji itu dan bagi anak-anakmu dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyaknya yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita. Jadi dia di sini menjabarkan bahwa pengampunan dosa itu oleh Yesus. Iya, dibaptis dalam nama siapa? Kenapa atas nama Roh Kudus? Itu adalah untuk menerima karunia Roh Kudus. Iya, dibaptis dalam nama apa? Dan itu karena panggilan Tuhan Allah. Iya, Allah dibaptis. Bapa. Dibaptis dalam nama siapa di situ? Nama Yesus bukan? Nama Yesus. Dalam nama Yesus itu untuk pengampunan dosa. Dia menjabarkan bahwa lah iya Pak, Yesus memberikan perintah. Yesus beri perintah nih. Kita akan menerima Roh Kudus. Kenapa dibuat nama Roh Kudus? Iya, Yesus kan Terus memberi perintah. Itu akan dipanggil oleh Tuhan Allah. Yang dipanggil, yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita. Di situ dia menjabarkan. Iya, Yesus memerintahkan gini Pak. Yesus. Iya, gini. Yesus Allah Bapa, Yesus Putra mana dan Roh Kudus. Ada, kok karang lagi sih? Nggak ada di situ. Iya, itu kan dia menjelaskan, kan kayak gini. Di mana ayatnya? Yang harus kami perbuat, saudara-saudara? Ya. Kan itu pertanyaan. Ya, ketika terus mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, apakah yang harus kami perbuat, saudara-saudara? Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu. Iya, dibaptis dalam nama apa? Yesus Kristus untuk stop dulu. Dosamu. Nah, sementara apa yang diperintahkan? Iya, yang diperintahkan Yesus itu membaptis dalam formula kayak gimana? Perintah Yesus Matius 28. Astagfirullahaladzim, kok putar lagi lah saya. Seorang yang baru mengenal. Pak, gini loh Pak. Gini Pak. Pak, gini. Dulu. Iya. Bukan Yesus kan memerintahkan. Bukan orang yang harusnya membaptis. Loh, ya Allah ya Robbi Gusti Allah. Yesus orang kan yang harusnya membaptis itu harus atas nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosa. Iya, Yesus memerintahkan membaptis. Karunia Roh Kudus itu gimana? Untuk kok karunia Roh Kudus yang didapatkan setelah ya Allah. itu Yesus hanya orang-orang yang